Pak Simon, selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Imon. Jadi di sini untuk ujian tengah semester deep learning saya ini menerapkan yang namanya penerapan deep learning berbasis recurrent natural network atau RNN dengan arsitektur LSTM untuk klasifikasi spam dari SMS tersebut. Nah, jadi overall dari seluruh programnya ini tuh bertujuannya untuk membangun sistem. Jadi kita tuh bisa mengklasifikasi SMS dengan menggunakan deep learning, yang dimana saya menggunakan 1000 lebih dari dataset yang telah dikumpulkan dalam format berbentuk CSV. Lalu untuk tahapannya di sini kita menggunakan model LSTM, lalu model itu dilatih menggunakan parameter tertentu seperti ada epochnya, terus ada batch size-nya, dan penggunaan teknik early stopping untuk menghindari yang namanya overfitting. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama dataset. Dataset saya kumpulkan 1000 lebih dataset, yang dimana datanya itu saya kumpulkan dalam format bentuk CSV. Lalu reprocessing. Kalau reprocessing sendiri, biasanya kalimat itu kan pasti ada yang tulisannya nggak semuanya itu template ya. Jadi kalau misalnya di sini saya ada lower casting. Jadi setiap tulisan besar semuanya dijadiin kecil. Terus ada penghapusan karakter non alfabet seperti contohnya tanda koma, at atau mungkin tanda pagar dan simbol-simbol unik lainnya. Terus normalisasi teks yang dimana maksud normalisasinya ketika ada teks berbahasa Inggris maka akan tidak terbaca, yang terbaca itu hanya teks berbahasa Indonesia aja. Lalu berikutnya ada tokenisasi dan padding. Nah, teksnya itu bakal diubah nih menjadi representasi numerik dengan menggunakan tokenisasi. Jadi mereka dilakukan padding untuk menyamakan panjang data kayak gitu. Nah, untuk pembagian data saya ini udah diputuskan 80% di training dan 20% itu di testing. Sedangkan untuk arsitektur yang saya gunain ada embedding layer, birectional LSTM, dropout layer, design layer, dan output sigmod. Untuk pelatihan modelnya, pertama saya latih menggunakan optimizer Adam, lalu ada loss function binary composition, epoch-nya di 15 kali epoch, terus batch size-nya di 32. Nah, selain itu digunakan juga yang namanya technical stopping untuk menghentikan pelatihan secara otomatis. Untuk dari hasil training saya sendiri, model itu menunjukkan peningkatan akurasi. Saya tuh udah coba-coba berbagai macam model. Yang pertama dari akurasinya di 60 naik ke jadi 70, sampai sekarang udah final akurasi saya ada di angka 89%. Nah, untuk analisisnya karena di sini saya masih 89% akurasinya, makanya nggak memungkiri kalau misalnya ditemukan beberapa kesalahan klasifikasi khususnya pada pesan non spam yang mengandung kata-kata sering muncul pada spam. Contohnya kayak hadiah, klaim, itu kan biasanya sering muncul pada spam. Jadi nggak dipungkiri bahwa kadang-kadang kata-kata tersebut kalau misalnya nggak panjang itu diklasifikasinya sebagai spam gitu. Nah, di sini juga kita bisa menguji input baru. Jadi user itu bisa memasukkan beberapa kata-kata yang ingin dia uji. Kalau misalnya ini message-nya itu spam atau non spam nih, kayak gitu. Sekarang untuk penjelasan codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri saya menggunakan berbagai macam import library. Yang pertama kita untuk pandas. Kalau pandas itu pastinya untuk membaca file CSV. Sedangkan numpy itu untuk operasi numerik dari Python sendiri. Lalu untuk manipulasi teks saya menggunakan yang namanya re. Sedangkan pickle sendiri, import pickle digunakan untuk simpan tokenizer. Nah, di sini kita juga ada import dari from scalar model selection. Ini maksudnya itu kita membagi data antara train sama test. Lalu untuk classification report ini dievaluasi untuk hasil detailnya. Sedangkan confuse metric ini yang menentukan nih yang mana yang benar, yang mana yang salah, alias yang mana yang spam, yang mana yang bukan spam. Terus di sini juga ada TensorFlow. TensorFlow itu kita pakai yang namanya import sequential, yang dimana modenya itu bakal berurutan. Lalu ada TensorFlow juga untuk layersnya kita menggunakan yang tadi aku bilang, ada embedding, LCM, DNS, dropout, sama birectional. Yang dimana embedding itu kita mengubah kata menjadi sebuah vektor atau angka. Lalu LTM itu model buat ukuran si teks. Sedangkan birectional itu baca dari dua arah. Sedangkan DNS itu layer klasifikasi, dan dropout itu buat cegah yang namanya overfitting. Nah, terus di sini saya juga ada load data. Nah, untuk load data sendiri yang pertama dia itu pasti ngambil dari si CSV yang sudah dimasukkan ya. Makanya di sini pastikan juga kolomnya itu berisi teks dan label sehingga kita tuh bakal menghapus data-data yang bakal kosong. Lalu di sini yang ketiga ada yang namanya reprocessing. Reprocessing ini fungsinya untuk membersihkan teks supaya mudah untuk dipelajari. Kayak low case yang dimana hurufnya itu kita jadiin lower yang dimana hurufnya kita jadiin semuanya tuh huruf kecil semua. Terus di sini juga ada hapus simbol dan angka, jadi kayak tanda tanda kurung, atau mungkin tanda kutip itu nggak bisa. Lalu ada rapihin spasi, biasa kalau spasinya kebanyakan itu bisa rapihin juga. Nah, terus di sini juga kita ada bersihin atau label buang yang tidak valid ya. Lalu di sini kita juga ada nih buat mengubah label menjadi angka, kayak spam itu kita bakal integrasi jadi 1, sedangkan yang non spam jadi 0. Untuk tokenisasi atau paddingnya di sini itu tuh tokenizer itu mengubah jadi angka. Sedangkan kalau misalnya yang tanda apa sih namanya, lupa bener, OOV itu buat handle kata baru gitu. Nah, di sini kita bakal samakan nih semua kalimatnya yang dimana panjangnya itu di 50 kata. Habis itu di sini kita melakukan split data yang dimana 80% untuk training dan 20% untuk testing. Terus stratify itu distribusi seimbangnya.
Nah, untuk model intinya pasti kita pakai long short term memory, dan di sini katanya itu kata-kata vektor menjadi angka, lalu mode mulai paham dan makna kayak gitu. Kita juga bisa banget nih buat user berinteraksi biar mereka itu bisa nginput data. Yang pertama pastinya ada user input, dimana program meminta atau merequest suatu inputan dari user. Lalu abis itu langsung deh diprediksi berdasarkan knowledge yang telah ditentukan. Abis itu baru keluar deh hasilnya. Jadi kurang lebih alur akhir dari program ini, yang pertama data itu pasti bakal dibaca dulu, lalu datanya tersebut dibersihkan, lalu diubah menjadi angka, lalu datanya itu modelnya bakal dilatih. Setelah itu model bakal diuji, habis itu modelnya disimpan, habis itu baru deh user bisa memasukkan input, lalu bisa untuk diprediksi apa yang menjadi inputan si user tersebut, itu SMS spam atau non spam, itu hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya di hasil penelitian ini disimpulkan bahwa model ILSTM saya ini efektif digunakan untuk mengklasifikasi spam SMS. Secara model yang mampu mencapai tingkat akurasi yang lumayan tinggi dan dapat digunakan untuk prediksi pesan baru juga. Namun, memang masih ada keterbatasannya dalam memahami konteks kalimat yang kompleks, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan dataset atau penggunaan model yang lebih canggih lagi. Sekian dari saya, and terima kasih.